Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Agung dan teman-teman sekalian, nama saya Rania Alifah, NIM 1501919. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Air untuk soal A dan juga soal B UTS Take Home. Namun sebelum kita membahas jawaban UTS Take Home, mari kita lihat dan simak terlebih dahulu jawaban UTS untuk soal A yang telah dikerjakan pada UTS lalu. Untuk soal nomor 1, soalnya adalah pilih salah satu penyebab banjir bandang yang relatif tidak disebabkan kelalaian atau perilaku koruptif manusia. Saya menjawab jawabannya adalah E, yaitu tingginya curah hujan di hulu sungai. Karena curah hujan atau turunnya hujan merupakan kehendak dari Tuhan dan tidak ada campur tangan dari manusia, jadi tidak dapat diatur oleh manusia. Selanjutnya nomor 2, pilih jawaban paling baik. Perilaku koruptif penyebab banjir bandang tersebut bisa diatasi oleh, saya menjawab jawabannya adalah D, yaitu kerjasama dari semua pemangku kepentingan. Karena menurut saya untuk mengatasi banjir bandang dan juga perilaku koruptif diperlukan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat dan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah saja atau masyarakat saja, tapi diperlukan kerjasama yang baik antara semua komponen masyarakat agar masalah tersebut dapat diatasi dengan efektif dan juga dapat menyelesaikan masalah secara baik. Selanjutnya nomor 3, untuk mencegah terjadinya banjir bandang kembali, waktu yang diperlukan untuk perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, saya perkirakan jawabannya adalah B, yaitu saya optimis dengan mengadakan program-program yang dilaksanakan secara paralel, banjir dapat diatasi dalam kurun waktu 10 tahun. Program-program yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan banjir diantaranya adalah program edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Selanjutnya adalah program reboisasi, terutama di daerah Bandung-Bandung, daerah utara atau daerah-daerah hulu. Dan juga jika dimungkinkan dapat dibuat waduk, karena dengan adanya waduk juga dapat menambah daerah resapan dari suatu daerah itu sendiri. Selanjutnya nomor 4, menurut penilaian saudara, berapa persen nilai empati masyarakat kepada saudara atau orang-orang miskin yang kurang mendapatkan pelayanan fasilitas sistem sumber daya air? Menurut saya 70% atau jawabannya C. Memang nilai ini belum cukup tinggi karena mungkin masih bisa kita amati masyarakat di sekitar sungai atau badan-badan air masih banyak yang membuang sampah sembarangan hingga sampah-sampah tersebut sampai ke badan-badan air atau ke sungai. Kemudian masih banyak masyarakat yang tinggal di sekitar daerah sempadan sungai dan juga melakukan kegiatan MCK atau mandi cuci kakus di sungai sehingga mengotori sumber daya air yang tersedia. Dan juga mungkin sebagian dari kita atau mungkin kita masih terkadang suka lupa menggunakan air mungkin tidak efektif dan juga terkadang melakukan pemborosan terhadap air. Selanjutnya nomor 5, berapa probabilitas saudara bila nanti bekerja di industri jasa konstruksi, saudara tidak akan korupsi? Saya menjawab B, 99%. Karena dengan prinsip yang kuat, perilaku koruptif dapat dihindari. Seperti contohnya, pada saat lulus, saya bisa membuat atau membentuk badan konsultan individu yang memiliki prinsip anti korupsi. Namun saya juga tetap menyisakan 1%. Saya tidak menjawab 100%. Mengapa? Agar saya tetap berwaspada dan tetap berhati-hati bahwa apa saja dapat terjadi di lingkungan kerja termasuk penjebakan. Saya menyisakan 1% agar saya tetap berhati-hati dan tidak terjebak atau tidak dijebak dalam perilaku korupsi. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan selain membentuk konsultan individu, saya juga dapat berhati-hati agar tidak menandatangani dokumen yang tidak saya mengerti isinya, dan juga hanya menandatangani dokumen atau gambar yang memang saya buat sendiri. Selanjutnya soal 2 mengenai rekayasa sosial sumber daya air. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang konsep DISC?
DISC adalah salah satu metode pengelompokan kepribadian manusia. Memang di dunia ini ada banyak sekali kepribadian manusia, ada ratusan bahkan mungkin ribuan. Namun dengan metode ini dapat memudahkan pengelompokan kepribadian manusia menjadi 4 kelompok. Dan dengan adanya metode ini dapat memudahkan kita untuk membentuk atau menyusun suatu tim dengan komposisi yang baik, sehingga kerjasama dapat terbangun secara cepat dan juga efektif. Ada beberapa kepribadian dalam metode DISC ini, yaitu ada 4. Yang pertama ada dominance, kedua influence, kemudian ketiga ada conscientiousness, dan terakhir ada steadiness. Untuk orang-orang yang memiliki kepribadian dominance akan cenderung lebih direct dan juga berorientasi kepada hasil. Kemudian juga lebih cenderung yakin dan juga dominan dan memiliki kepemimpinan yang tinggi. Selanjutnya adalah influence atau orang-orang yang mungkin mudah bergaul, kemudian antusias, optimis, memiliki semangat yang tinggi, dan juga lebih cenderung pandai berbicara. Selanjutnya adalah conscientiousness, adalah orang-orang yang berpikir secara analitis, presisi, dan juga bekerja secara sistematis. Selanjutnya steadiness adalah orang-orang yang bekerja secara sabar, rendah hati, dan juga bijaksana. Mungkin kalau digambarkan dalam suatu komposisi tim, orang-orang yang dominans cocok untuk menjadi pemimpin karena mereka dominan dan dapat memberikan arahan dengan baik. Selanjutnya untuk orang-orang yang memiliki kepribadian influence, cenderung lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain, pandai berbicara, dan cocok untuk menjadi wakil atau menjadi juri bicara dari kelompok. Selanjutnya untuk conscientiousness, orang-orang ini pandai untuk mengatur keuangan dan cocok untuk menjadi orang-orang yang mengatur keuangan seperti contohnya adalah bendahara karena mereka bekerja secara presisi dan juga analitis dan sistematis. Sedangkan untuk orang-orang steadiness yang bekerja secara sabar sangat cocok untuk menempati posisi-posisi sebagai ahli administratif seperti sekretaris contohnya. Selanjutnya adalah Theory of Planned Behavior. Berikut merupakan skema dari Theory of Planned Behavior yang ditampilkan pada layar. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam seseorang melakukan sesuatu didasari oleh 3 hal, yaitu attitude toward behavior, dan perceived behavioral control. Yang pertama adalah attitude toward behavior. Maksudnya adalah seseorang akan lebih cenderung melakukan sesuatu apabila seseorang tersebut telah menyadari atau mengetahui manfaat dari perilaku tersebut. Contohnya adalah kita akan cenderung lebih termotivasi untuk berolahraga apabila kita telah mengetahui bahwa olahraga itu menyehatkan bagi tubuh kita. Selanjutnya adalah subjective norm, di mana seseorang akan lebih cenderung lagi untuk melakukan sesuatu perilaku apabila seseorang tersebut dikelilingi oleh lingkungan yang juga melakukan atau mendorong perilaku tersebut. Contohnya, kita akan lebih semangat lagi berolahraga apabila kita dikelilingi oleh teman-teman yang rajin berolahraga. Yang terakhir adalah perceived behavioral control, yaitu seseorang akan lebih cenderung lagi untuk melakukan sesuatu apabila terdapat kontrol dari lingkungannya atau kontrol eksternal, seperti program-program atau aturan. Contohnya, apabila kita sudah memiliki keinginan untuk berolahraga, kemudian kita bergabung dalam suatu komunitas bersepeda atau komunitas olahraga lainnya, di mana komunitas tersebut memiliki program rutin berolahraga 2 kali seminggu, maka kita akan lebih cenderung untuk melakukan kegiatan olahraga tersebut. Dan 3 hal tersebut akan menyebabkan intensi yang akan berujung kepada perilaku atau behavior. Selanjutnya adalah community and organizational behavior. Community and organizational behavior analah ilmu yang mempelajari persepsi, nilai, tindakan individu ketika bekerja sama dalam kelompok dan organisasi secara keseluruhan, serta analisa dampaknya atau efeknya lingkungan luar terhadap organisasi. Terdapat beberapa aspek atau 3 fokus utama dalam organizational behavior, yaitu yang pertama adalah perilaku dari individunya masing-masing, seperti kepribadiannya seperti apa, persepsinya, dan motivasi dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, ke skup yang lebih besar, yaitu perilaku dari kelompok. Seperti contohnya adalah norma,
peraturan yang mengatur, konflik, atau kepemimpinan yang ada. Dan selanjutnya, dalam skop yang paling besar adalah aspek organisasi, yaitu ada struktur, budaya, kebijakan, ataupun praktek-praktek lainnya. Tujuan dari adanya organizational behavior adalah untuk menambah kesejahteraan anggota organisasi atau karyawan dari perusahaan tersebut, serta meningkatkan efektivitas kerja dari organisasi dengan merepresentasikan pendekatan mengenai perilaku kepada manajemen. Selanjutnya adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi atau biasa disingkat sebagai IPAK. IPAK merupakan indeks yang mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Dan ada beberapa fenomena yang dicakup dalam IPAK ini. Yang pertama adalah penyuapan, kemudian pemerasan, kemudian nepotisme. Dan nilai IPAK ini range-nya adalah dari 0 sampai 5. Dan apabila IPAK mendekati 5, artinya semakin baik. IPAK disusun dari 2 dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara untuk dimensi pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia, atau yang biasa disebut IPM. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil dari pembangunan yang dilakukan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dimensi dari IPM ada 3, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, kemudian standar hidup layak. Apa sih manfaat dari IPM? IPM merupakan indikator yang penting atau yang menandakan atau mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, suatu masyarakat atau kependudukan. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan dari suatu wilayah atau negara. Jadi sebagai tolak ukur pembangunan. Selanjutnya adalah bagi Indonesia, IPM itu merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja dari pemerintah, IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Lalu, berapa tahun lagi Indonesia dapat menerapkan ARMAK? Untuk merencanakan ARMAK, diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembentukan tim terlebih dahulu, karena untuk membentuk suatu ARMAK, tentunya kita memerlukan tim. Dan ini kurang lebih akan membentuk tim dalam 1,5 tahun. Selanjutnya diperlukan studi banding, karena kita perlu mempelajari negara-negara yang mungkin sudah menerapkan sistem ARMAK, yang mungkin dapat memakan waktu 1 tahun. Selanjutnya adalah survei dan investigasi yang berbasis edukasi, yaitu melakukan penyuluhan rutin mengenai manfaat dari ARMAK kepada masyarakat, kemudian investigasi menghasilkan solusi dan juga pemecahan masalah. Selanjutnya adalah desain dari ARMAK itu sendiri yang berbasis edukasi. Dapat memakan 3 tahun, dan ARMAK dapat didesain dengan memerhatikan budaya dan juga nilai-nilai dari lingkungan setempat. Selanjutnya adalah land acquisition yang berbasis edukasi juga, dan mungkin ini akan cukup lama, yaitu memakan 5 tahun, dan juga 3-in-1 in the land acquisition dari mulai tahapan penetapan lokasi, kemudian decision atau pelepasan hak lahan, kemudian adalah produk ketika lahan tersebut sudah bisa kita manfaatkan. Selanjutnya adalah konstruksi yang juga berbasis edukasi, mungkin akan memakan waktu 10 tahun. Dan dalam tahap konstruksi ini juga perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai K3L agar konstruksi dapat dilaksanakan secara aman. Dan juga ajakan kepada masyarakat agar proses konstruksi ini dilaksanakan secara fair, dan juga masyarakat dapat turut mengawasi keberlangsungan dari konstruksi. Selanjutnya barulah ketika konstruksi setelah rampung dapat masuk ke dalam tahap operasional dan pemeliharaan. Totalnya kira-kira untuk menerapkan sistem ARMAK ini di Indonesia dapat memakan waktu kurang lebih 20 tahun. Karena mengingat ARMAK ini juga otomatisasi, jadi memang mungkin untuk desainnya dan juga konstruksinya akan cukup rumit. Kemudian berapa tahun lagi Indonesia dapat menerapkan Exit Lakom? Sebagaimana yang kita ketahui, Exit Lakom merupakan istilah yang sudah diperkenalkan di tahun 2020.
Saat ini prinsip SI-Dlakom sudah mulai diterapkan pada berbagai perencanaan proyek. Sebagaimana yang kita ketahui, kita juga sering membahas bahwa perencanaan proyek saat ini telah berbasis kepada SI-Dlakom. Dengan peran perguruan tinggi yang mengenalkan prinsip SI-Dlakom kepada mahasiswa selaku penerus bangsa, maka saya optimis prinsip SI-Dlakom ini dapat diterapkan dengan sempurna dalam jangka 3 tahun. Lalu berapa tahun lagi Indonesia dapat menerapkan IPOLEK Sosbud Teklik Hankam? Penerapan IPOLEK Sosbud Teklik Hankam sebenarnya telah diterapkan secara sengaja maupun tidak sengaja pada perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pendekatan dengan masyarakat sesuai dengan kondisi IPOLEK Sosbud Teklik Hankam berkontribusi besar dalam keberhasilan dan keberlangsungan suatu proyek. Hal ini menentukan seberapa besar peluang masyarakat untuk menerima dan turut menyukseskan suatu proyek. Saya optimis apabila pelaksanaan dilakukan mulai saat ini, penerapan pendekatan melalui IPOLEK Sosbud Teklik Hankam yang dilaksanakan secara simultan dan dikaji secara terus-menerus selama perencanaan akan optimal dalam kurun waktu 1 tahun. Setahun tersebut dapat dioptimalkan untuk benar-benar mempelajari terlebih dahulu demografi dan dinamika suatu masyarakat di tempat pelaksanaan proyek, sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan menerapkan IPOLEK Sosbud Teklik Hankam. Selanjutnya soal 3, operasi waduk sederhana. Berikut merupakan data inflow yang diperoleh dari soal. Kemudian untuk soal A, jika kapasitas waduk hanya 1 juta meter kubik, apakah mampu memberikan suplai air sebesar 1 meter kubik per detik sepanjang waktu? Saya telah melakukan perhitungan di Excel. Berikut merupakan perhitungan yang saya lakukan. Ada perhitungan inflow, yang inflow per detik, kemudian ada inflow per bulan, kemudian ada outflow rencana, di mana berdasarkan soal, outflow-nya adalah 1 meter kubik per detik setiap waktu. Kemudian outflow rencana apabila dikonversi menjadi per bulan menjadi 2,592 juta per bulan. Kemudian menghitung delta S atau delta tampungannya, kemudian menghitung juga tampungan awal bulan, yaitu total dan juga yang terjadi, di mana tampungan yang terjadi pastinya maksimum adalah 1 juta meter kubik, karena kapasitas dari waduk adalah 1 juta meter kubik. Kemudian ada limpasan dan juga kekurangan apabila terjadi kekurangan. Dapat dilihat dari bulan Januari hingga Desember, apabila dengan data-data yang diberikan pada soal dan apabila kapasitas waduk adalah 1 juta meter kubik, maka waduk tetap dapat mensuplai air sebanyak 1 meter kubik per detik sepanjang waktu tanpa terjadi kekurangan. Dapat dilihat bahwa kekurangan di sini adalah 0, artinya tidak pernah terjadi kekurangan apabila kita mensuplai 1 meter kubik per detik sepanjang waktu dengan kapasitas waduk 1 juta meter kubik. Namun mungkin akan terjadi limpasan sebagai berikut. Selanjutnya untuk soal B, apabila outflow atau suplai air ditingkatkan sebesar 2 meter kubik per detik sepanjang waktu, apakah waduk dengan kapasitas 1 juta meter kubik tetap dapat mensuplai kebutuhan tersebut? Saya telah melakukan perhitungan yang sama juga seperti di nomor 3A, namun dapat dilihat bahwa terjadi kekurangan pada bulan Agustus dan September sebagai berikut, sampai dengan 1,5 juta dan juga 2,5 juta, sehingga dapat disimpulkan dengan kapasitas waduk 1 juta meter kubik tidak dapat mensuplai air sebanyak 2 meter kubik per detik karena akan terjadi kekurangan, khususnya di bulan Agustus dan juga September. Lalu nomor 3C, berapa kapasitas waduk yang baru agar dapat terpenuhi suplai air sebanyak 2 meter kubik per detik? Saya di sini mengusulkan untuk meningkatkan kapasitas waduk menjadi 6 juta meter kubik. Karena dapat dilihat, apabila kita meningkatkan kapasitas waduk hingga 6 juta meter kubik, maka tidak terjadi kekurangan dari bulan Januari hingga Desember, artinya kita dapat mensuplai air sebanyak 2 meter kubik per detik sepanjang waktu tanpa terjadi kekurangan sama sekali. Dan juga untuk limpasan dapat dikurangi. Dapat dilihat di sini sebelumnya untuk bulan Januari limpasan
bisa sampai mencapai 17 juta meter kubik. Sedangkan apabila kapasitas waduk ditingkatkan, limpasan dapat dikurangi menjadi 12 juta. Artinya dengan meningkatkan kapasitas ini dapat menjadi win-win, menjadikan efek yang positif, yaitu di mana tidak terjadi kekurangan dan juga limpasan dapat dikurangi. Selanjutnya adalah soal 4 atau anti korupsi. Pertanyaannya adalah mengapa seseorang menyogok? Terdapat banyak faktor mengapa seseorang menyogok, tapi di sini saya mencoba untuk merangkumnya. Yang pertama, mungkin integritas dari orang tersebut kurang kuat. Kedua, kurang berpegang kepada ideologi Pancasila, sehingga rasa nasionalisme dan cinta tanah airnya kurang atau rendah. Selanjutnya nomor 4 adalah tidak terbiasa dengan lingkungan yang berintegritas dari kecil atau tidak dibiasakan untuk berintegritas sedari dini. Lalu motivasi seseorang menyogok mungkin adalah untuk mencapai suatu tujuan dalam waktu yang instan. Karena dengan menyogok mungkin orang tersebut berpikir dapat mencapai tujuan dengan cara yang cepat. Kemudian malas untuk mengikuti prosedur yang berlaku dan ingin segera memenangkan tender. Ketiga, menganggap perilaku menyogok sebagai hal yang lumrah atau sudah biasa. Selanjutnya adalah memperoleh keuntungan individu atau kelompok. Karena mungkin dengan menyogok, orang tersebut ingin mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, apa yang saya bisa lakukan untuk diri sendiri agar terhindar dari perilaku koruptif? Dan apakah saya sudah sangat serius untuk tidak menyogok pada saat bekerja nanti? Jawabannya, iya, saya sudah sangat serius untuk tidak menyogok saat bekerja nantinya karena saya paham bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip hidup saya dan juga bertentangan dengan agama maupun Pancasila. Saya paham dan sadar bahwa hal tersebut dapat merugikan negara dan merusak moralitas bangsa. Lalu pertanyaan di soal, berapa persen tindak koruptif di industri jasa konstruksi? Saya menjawab dan memperkirakan tindakan koruptif yang saat ini terjadi sangat tinggi. Mungkin yang sudah diketahui adalah 80%. Yang sudah diketahui, mungkin ditambah dengan tindakan-tindakan yang mungkin belum diketahui, maka mungkin tindakan koruptif lebih tinggi lagi dari 80%. Lalu berapa probabilitas saya tidak melakukan tindakan koruptif atau menyogok? Probabilitas yang saya tuliskan masih sama seperti di soal 1 sebelumnya, yaitu 99%. Karena dengan prinsip kuat, maka tindakan koruptif dapat dihindarkan, salah satunya dengan membentuk konsultan individu. Namun saya tetap menyisakan 1%. Saya tidak menjawab 100% agar 1% tersebut selalu menjadi pengingat saya agar senantiasa berhati-hati dan berwaspada agar jangan sampai terjebak dalam perilaku korupsi dan penyogokan, dan jangan sampai dijebak di tindakan korupsi. Dan cara berhati-hati salah satunya adalah dengan tidak menandatangani dokumen yang saya tidak mengerti isinya dan juga hanya menandatangani dokumen-dokumen yang memang saya yang membuatnya. Lalu apa perasaan saya terhadap penyogokan? Tentunya saya sangat menentang dan sangat membenci perilaku penyogokan. Karena menurut saya perilaku tersebut menodai sportivitas dari kompetisi. Dan juga persaingan yang seharusnya terjadi secara sehat dan saling membangun antara satu kompetitor dengan kompetitor lainnya dapat ternodai. Dan dengan menyogok, persaingan yang sehat juga telah ternodai. Tindakan menyogok tidak baik karena bertentangan dengan agama dan Pancasila. Menyogok dapat merugikan negara karena sebagai contohnya apabila negara ingin mencari konsultan atau kontraktor terbaik melalui proses tender, apabila terjadi penyogokan maka negara jadi tidak mendapatkan konsultan atau kontraktor terbaik dalam membangun proyek tersebut, tapi konsultan atau kontraktor hasil dari menyogok. Alhasil itu akan merugikan negara dan juga tentunya penyogokan merusak moralitas bangsa serta menurunkan budaya yang buruk di masa depan, atau kita dapat mewariskan budaya atau kebiasaan yang buruk ke anak cucu nanti. Lalu bagaimana mencegah praktek sogok dari diri sendiri? Yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku, karena sesungguhnya peraturan ada untuk mempermudah hidup manusia. Yang ketiga, menghargai sebuah proses dan yakin tiada keberhasilan secara instan tanpa kerja keras. Yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme dan berpegang teguh kepada Pancasila.
Lalu untuk mencegah praktik sogok dari skala sistem dapat dilakukan yang pertama di lingkungan sekolah, yaitu dengan menerapkan sanksi tegas kepada siswa yang melakukan tindak koruptif seperti mencontek. Kedua, dapat menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi agar mahasiswa terhindar dari perilaku korupsi. Selanjutnya adalah membuat satgas anti korupsi yang independen di setiap institusi, sehingga perilaku korupsi ini dapat diawasi di setiap institusi. Selanjutnya adalah soal terakhir dari soal A, yaitu soal mengenai banjir. Yaitu yang pertama ada banjir bandang di Cicahem dan juga banjir sampah di Gede Bage. Uraikan apa perbedaan teknis banjir dan juga perbedaan non-teknis dari banjir tersebut. Lalu sebagai ketua tim, apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi agar banjir serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Langkah-langkah berdasarkan Esit Lakom. Dan juga berapa tahun memerlukan waktu untuk merencanakan sampai dengan selesai konstruksi. Yang pertama, secara teknis, banjir di Gede Bage terjadi oleh dan ketika curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari dan saluran air yang tersumbat oleh sampah. Sementara itu, banjir di Cicahem diakibatkan oleh luapan air akibat hilangnya daerah resapan air, khususnya di kawasan Bandung Utara, sehingga air mengalir di permukaan dalam jumlah banyak sekaligus membawa lumpur yang ada. Secara non-teknis, banjir di Gede Bage sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat sekitar, terutama di Pasar Gede Bage, mengenai kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Sementara itu, banjir di Cicahem diakibatkan oleh masyarakat yang mungkin belum menyadari pentingnya ketersediaan daerah resapan, dan juga banyak sekali terjadi alih fungsi lahan khususnya di daerah-daerah hulu. Lalu sebagai ketua tim, apa solusi yang dapat dilaksanakan untuk mencegah kejadian serupa untuk terulang kembali? Terdapat beberapa solusi yang dapat dilaksanakan secara paralel. Di antaranya yang pertama adalah program edukasi agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan yang dapat dilaksanakan selama 1 tahun. Kemudian program reboisasi terutama di daerah Bandung Utara yang sebelumnya dilaksanakan terlebih dahulu penyuluhan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama setengah tahun. Mungkin dalam penyuluhan ini dapat dijelaskan manfaat dari reboisasi dan mengapa kita harus melakukan reboisasi. Kemudian dilakukan penanaman selama 1 tahun. Selanjutnya adalah program pembangunan waduk, karena dengan adanya waduk juga dapat meningkatkan daerah resapan atau tampungan di suatu daerah. Yang tentunya untuk membangun waduk ini diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama survei yang berbasis edukasi setengah tahun, merupakan tahapan untuk melakukan penyuluhan rutin mengenai pentingnya dibangun waduk kepada masyarakat. Kemudian adalah proses investigasi yang berbasis edukasi, yaitu investigasi yang menghasilkan solusi dan pemecahan dari masalah juga. Selanjutnya masuk ke tahap desain yang berbasis edukasi, yaitu desain dari waduk itu sendiri, yang mungkin memakan 1 tahun. Desain waduk dilakukan dengan pendekatan budaya dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya adalah tahapan land acquisition yang berbasis edukasi, yang mungkin akan memakan 3 tahun, yaitu 3-in-1 in the land acquisition, yaitu pertama penetapan lokasinya, akan dibangun waduk di mana, kemudian adalah decision atau pelepasan hak, agar hak dari lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan waduk. Selanjutnya adalah produk ketika lahan sudah bisa digunakan. Selanjutnya adalah edukasi untuk konstruksi dan juga proses konstruksinya itu sendiri, yaitu 5 tahun. Pada tahapan ini dilakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat memahami K3L dan juga turut mengawasi proses konstruksi waduk agar konstruksi dilaksanakan secara fair dan terhindar dari kecurangan. Selanjutnya setelah dibangun atau setelah dikonstruksi masuk ke tahap operation and maintenance yang berbasis edukasi pula. Sehingga masyarakat dalam tahapan operasi dan pemeliharaan ini dapat turut memelihara waduk yang telah dibangun sebelumnya. Total kemungkinan akan dilaksanakan selama 10 tahun. Setelah membahas soal A, masuklah kita kepada pembahasan UTS Take Home, yaitu soal B dari pengembangan sumber daya air. Berikut saya sampaikan sepucuk surat untuk pengembangan sumber daya air di masa depan. Perkenalkan kembali, saya Rania Alifah, dan ini merupakan kurikulum vitae apabila nanti saya akan membangun konsultan individu di masa depan, kira-kira bentuk CV saya akan seperti ini.
Perkenalkan kembali, saya Rania Alifah, dan profil saya adalah integritas dan pekerja keras adalah dua hal yang paling menggambarkan saya. Saya merupakan seorang konsultan individu dengan moto hidup, integritas, moralitas tanpa batas, yang bergerak di bidang PSDA. Saat ini, Rania aktif membantu proyek pengembangan SDA di masyarakat bersama pemerintah Kota Bandung. Berikut pendidikan, kemudian ada beberapa pengalaman proyek yang mungkin nanti apabila saya setelah lulus menjalankan beberapa proyek akan saya tulis juga di kurikulum vitae. Ini sebagai contoh ada analisis risiko dalam penentuan kriteria sistem pengendalian banjir, kegiatan perencanaan penggunaan aplikasi computational fluid dynamic dan pengawasan pada pembangunan saringan sampah, kemudian pekerjaan penyelidikan potensi air tanah di Provinsi Jawa Barat, dan doakan saja mudah-mudahan saya bisa mencapai cita-cita di masa depan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan permasalahan pengembangan sumber daya air di Sungai Cikapundung. Sebagaimana yang kita ketahui, ini sudah saya coba survei, ada di sekitaran daerah Gedung Pakuan, dapat kita saksikan bahwa di sekitaran Sungai Cikapundung itu masih banyak pemukiman di bantaran sungai. Dan adanya pemukiman di bantaran sungai ini tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI nomor 28 garis miring PRT garis miring M garis miring 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai. Jadi ini foto yang saya ambil dan saya amati, bisa dilihat fotonya. Kemudian masih banyak juga sampah di Sungai Cikapundung. Ini foto yang saya ambil dari survei saya di teras Cikapundung. Saat saya berkunjung ke sana, saya foto. Dapat dilihat bahwa di teras Cikapundung pun yang sebetulnya mungkin terasnya sudah cukup terawat, tapi di sungainya pun masih banyak sampah. Selanjutnya ada permasalahan hutan gundul, terutama di daerah Bandung Utara. Sebagaimana yang kita ketahui, mungkin di daerah Lembang itu banyak dialihkan fungsi sebagai tempat wisata ataupun villa-villa sehingga menyebabkan daerah resapan yang berkurang. Selanjutnya adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat sehingga masih banyak sungai-sungai yang dikotori atau banyak sungai-sungai yang masih tersumbat oleh sampah. Dari permasalahan tersebut akhirnya menyebabkan satu dampak yang sangat besar bagi sumber daya air di Kota Bandung, yaitu masih banyak dan sering kita temui kejadian banjir, terutama di daerah Dayakolot, Bojong Soang, maupun Bale Endah. Berikut merupakan screenshot berita yang saya ambil dari CNN Indonesia, dan ini merupakan kejadian pada tahun 2019. Tapi sebetulnya sampai sekarang pun masih sering sekali terjadi banjir di ketiga daerah ini. Lalu apa solusinya? Berikut merupakan perencanaan masa depan yang saya rancang, yaitu harapannya dengan program-program yang nantinya akan direncanakan dapat tercapai bantaran sungai yang sesuai aturan, sehingga dapat tersedia jalur inspeksi sungai yang memudahkan kegiatan AKNOP atau angka kebutuhan data operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya tercapai juga sungai yang bersih, yaitu Sungai Cikapundung bersih dari dan bebas dari bau dan juga sampah. Selanjutnya adalah edukasi masyarakat. Harapannya nanti masyarakat akan teredukasi sehingga dapat mendukung program pemeliharaan sungai yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari permasalahan tersebut, saya coba rumuskan solusi dengan metode SWOT. Yang pertama, saya coba brainstorming atau memikirkan strength, weakness yang dimiliki, kemudian adalah opportunity dari eksternal dan juga threat. Di mana strength adalah curah hujan yang cukup tinggi sehingga sumber daya air cukup di Bandung, karena sebagaimana yang kita ketahui sering sekali terjadi hujan di Kota Bandung. Selanjutnya, salah satu bagian sungai telah dioptimalisasi menjadi teras Cikapundung. Jadi kita sudah memiliki teras Cikapundung yang merupakan strength. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, Bandung merupakan kota dengan pemandangan alam yang sangat indah. Kemudian terdapat weakness yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sempadan sungai tidak sesuai aturan, masih banyak pemukiman di bantaran sungai, kemudian daerah resapan air yang semakin berkurang, banyak penebangan pohon juga,
Lalu data hidrologi mungkin kurang memadai dan kurang terintegrasi. Selanjutnya adalah dari segi eksternal, banyak SDM PSDA yang berkualitas, karena sebagaimana yang kita ketahui di Bandung juga ada Institut Teknologi Bandung, sehingga banyak sekali tenaga ahli di bidang pengembangan sumber daya air. Selanjutnya, Bandung juga memiliki masyarakat usia produktif yang cukup banyak. Kemudian untuk threat-nya mungkin masyarakat banyak yang masih belum teredukasi mengenai pentingnya menjaga kualitas sumber daya air, kemudian masih banyak sekali sampah di sepanjang aliran sungai. Lalu strategi-strategi yang coba dirancang dari penggabungan strength dan opportunity menghasilkan strategi membuat fasilitas sumber daya air serbaguna berupa waduk, kemudian juga dapat diterapkan monitoring terdigitalisasi dengan teknologi ARMAC. Kemudian untuk penggabungan opportunity untuk menanggulangi atau menghadapi weakness, yaitu membangun green environment vertical living, untuk sebagai solusi dari pemukiman di bantaran sungai, kemudian juga reboisasi daerah kawasan Bandung Utara dengan mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat. Ini sebagai strategi untuk memperbanyak daerah resapan air, terutama di daerah Bandung Utara. Selanjutnya adalah penggunaan strength untuk menghadapi threat, yaitu dengan program edukasi Cikapundung Asih yang dilaksanakan di Teras Cikapundung. Jadi ini merupakan program edukasi masyarakat agar masyarakat semakin paham bahwa membuang sampah harus pada tempatnya. Kemudian juga bisa dilakukan penyuluhan sedikit demi sedikit, diberikan pengertian kepada masyarakat bahwa membangun pemukiman di bantaran sungai itu tidak baik. Jadi mungkin ini bisa menjadi tahap awal apabila kita ingin membangun green environment vertical living. Kemudian untuk weakness dan threat dapat dihadapi dengan cara menegakkan peraturan tentang tata guna lahan, pengelolaan sampah, dan sempadan sungai dengan penerapan sanksi. Sehingga masyarakat juga dapat lebih tertib dari segi membuang sampah, dan juga membangun pemukiman, dan juga dari segi penebangan pohon agar dapat diminimalisasi. Selanjutnya, dari strategi-strategi tersebut, saya mencoba untuk membuat pembobotan. Terdapat beberapa pembobotan yang berdasarkan IPOLEX Sosbud Tekling Hankam, tapi di sini akan terfokus kepada beberapa butir, yaitu yang pertama politik, sosial, teknis, dan ekonomi. Yang pertama politik adalah mengenai kondisi stabilitas politik terhadap potensi keberlanjutan strategi. Jadi mungkin sebagaimana yang kita ketahui ada kendala apabila program dilaksanakan, kemudian ada pergantian gubernur atau wali kota. Apabila terdapat pergantian, khawatirnya program tersebut tidak dilanjutkan. Jadi ini merupakan topik bahasan di butir politik, kemudian di butir sosial dibahas mengenai dampak yang dialami masyarakat dari pelaksanaan strategi dan kemudahan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selanjutnya adalah ketersediaan SDM dan teknologi dalam pelaksanaan strategi. Selanjutnya ekonomi, yaitu besarnya nilai ekonomi yang akan dihasilkan dari pelaksanaan proyek serta besarnya kebutuhan dana yang harus dicanangkan untuk menjalankan strategi. Untuk bobot-bobotnya, saya beri paling tinggi untuk di butir teknis, yaitu 30%. Karena apabila SDM atau teknologinya tidak memadai atau tidak memungkinkan untuk membangun program tersebut, maka tidak akan terlaksana strategi yang direncanakan. Sehingga saya memberikan bobot yang cukup tinggi di butir teknis ini. Selanjutnya, bobot yang cukup tinggi juga saya berikan untuk sosial dan ekonomi, karena memang dalam melaksanakan strategi tentunya kita harus berdasarkan kepada kebutuhan dari masyarakat dan apakah kita dapat mendapatkan dukungan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya juga ekonomi, karena apabila strategi dapat mendukung kegiatan ekonomi maka akan semakin baik, dan juga memang untuk membangun strategi tersebut membutuhkan biaya. Jadi faktor ekonomi ini sangat penting juga. Selanjutnya adalah faktor politik. Lalu dari solusi-solusi dan strategi yang sudah saya rencanakan, dilakukan pembobotan dan juga penilaian dari masing-masing proyek. Yang pertama untuk membangun fasilitas sumber daya air berupa waduk, mungkin ini secara politik akan sulit karena mungkin untuk membangun waduk akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga perlu koordinasi juga antara
pemimpin yang sebelumnya dengan pemimpin yang akan datang agar pembangunan waduk ini dapat dilangsungkan dan dapat dirampungkan. Sehingga saya memberi nilai sebagai berikut 75. Kemudian untuk sosial, dengan adanya waduk ini akan menguntungkan bagi masyarakat, dan juga mungkin kenapa bobotnya tidak terlalu besar, karena mungkin perlu penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pembebasan lahannya. Kemudian untuk teknis 80 karena mungkin sudah banyak sekali SDM yang berpengalaman di bidang pembangunan waduk ini. Kemudian untuk ekonomi, dengan adanya waduk juga bisa meningkatkan kegiatan ekonomi. Karena mungkin di sekitar waduk akan ada kegiatan ekonomi yang terbangkitkan, dan mungkin dengan adanya waduk juga dapat meminimalisir kerugian apabila terjadi banjir. Gitu. Jadi dengan adanya waduk ini sangat berguna bagi faktor ekonomi. Kemudian setelah dilakukan pembobotan, didapatkan nilai 79. Selanjutnya untuk Armak mungkin sangat sulit di faktor teknis, karena memang ini sangat rumit, dan juga perlu kajian yang lebih lanjut terkait hal-hal teknis, dan juga diperlukan studi banding. Lalu juga saya memberikan penilaian yang cukup tidak terlalu tinggi di faktor politik, karena memang Armak ini juga pembangunannya akan sangat lama, mungkin lebih dari 20 tahun, sehingga butuh koordinasi antara stakeholders yang sebelumnya dan juga yang akan datang, agar pembangunan Armak ini tidak mangkrak di tengah jalan. Selanjutnya untuk membangun green environment vertical living, untuk politik nilainya 80 karena mungkin tidak akan terlalu lama juga untuk membangun green environment vertical living ini. Tapi mungkin untuk faktor sosial ini akan cukup sulit untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga menjadi tantangan tersendiri, sehingga saya memberikan nilai 75 karena mungkin ada masyarakat yang tidak setuju dengan adanya relokasi ini. Selanjutnya untuk faktor teknis, saya beri nilai 85 karena mungkin untuk membangun bangunan atau gedung itu sudah sangat banyak SDM yang berpengalaman di bidang tersebut. Selanjutnya adalah ekonomi, yaitu nilai 80. Selanjutnya adalah reboisasi daerah kawasan Bandung Utara dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Untuk politik saya beri nilai 85 karena ini juga mungkin tidak akan terlalu lama. Lalu dari segi sosial ini mungkin akan menjadi tantangan juga karena perlu penyuluhan kepada masyarakat, betapa pentingnya untuk melakukan reboisasi, dan juga mungkin ada beberapa lahan yang sebelumnya telah diubah menjadi pertanian atau perkebunan harus diubah menjadi ditanami pepohonan. Nah, ini mungkin perlu menjadi tantangan tersendiri dan perlu perencanaan yang cukup agar masyarakat dapat mengerti dan dapat mendukung proyek tersebut. Selanjutnya untuk dari segi teknis mungkin tidak akan terlalu sulit, sehingga saya memberikan nilai 90. Kemudian untuk ekonomi 75, karena mungkin untuk reboisasi tidak setinggi apabila kita membangun waduk untuk kontribusi ekonominya. Selanjutnya program edukasi Cikapundung Asih ini juga merupakan program edukasi masyarakat, sehingga mungkin tidak akan terlalu lama dan diberi nilai 90. Kemudian dari segi sosial mungkin masyarakat juga cukup bisa saja mendukung, karena ini hanya merupakan program edukasi yang mungkin bisa dikemas dengan menyenangkan di teras Cikapundung, sehingga saya beri nilai 85. Dan untuk teknis juga tidak memerlukan teknis yang terlalu rumit, sehingga saya beri nilai 90. Kemudian untuk ekonomi, ini juga dapat memberikan kontribusi ekonomi yang baik apabila program terlaksana dengan baik, masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya, sehingga juga dapat meningkatkan pariwisata, sehingga nilainya 80. Selanjutnya untuk menegakkan peraturan, ini saya beri politik 85, karena mungkin perlu juga kontribusi dari pemerintah untuk menegakkan peraturan dan juga berbagai komponen masyarakat. Kemudian juga untuk sosial ini juga mungkin perlu perencanaan yang cukup matang agar masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan yang dibuat. Selanjutnya adalah untuk teknis saya beri nilai 85 karena tidak terlalu memerlukan perencanaan teknis yang terlalu rumit. Selanjutnya untuk ekonomi saya beri nilai 75. Sehingga setelah dibobotkan dan juga ditotalkan,
didapatkan ranking pertama atau prioritas pertama untuk dilaksanakan adalah program edukasi Cikapundung, kemudian dilanjutkan reboisasi, kemudian dilanjutkan membangun green environment vertical living, lalu dilanjutkan menegakkan peraturan dengan sanksi-sanksi, kemudian adalah membangun waduk, dan kemudian adalah ARMAK. Berikut merupakan prioritas hasil perhitungan dari yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi prioritas pertama adalah program edukasi Cikapundung Asih, yaitu edukasi mengenai buang sampah pada tempatnya dan juga mengenai peraturan sempadan sungai. Selanjutnya, setelah kita mengetahui solusi atau strategi yang telah direncanakan, perlu dilakukan exit lakom dan juga melibatkan teori plan behavior untuk kita merekayasa sosial sehingga strategi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah survei berbasis edukasi yang dilakukan dengan teori plan behavior, yaitu penyuluhan yang rutin berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat akan tujuan-tujuan dari strategi dan apa manfaatnya apabila strategi tersebut dilaksanakan, sehingga sehingga pemerintah dapat memperoleh dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut. Selanjutnya adalah investigasi yang berbasis edukasi yang akan menghasilkan solusi dan pemecahan masalah sesuai kondisi aktual lapangan dan masyarakat. Selanjutnya, setelah dilakukan survei dan investigasi, masuk ke tahap desain, yaitu desain dari program-program yang akan dilakukan. Seharusnya menghasilkan desain yang memakai pendekatan budaya dan kebiasaan masyarakat sekitar aliran sungai. Selanjutnya adalah proses land acquisition, yaitu pengadaan lahan, yang dilakukan dengan konsep 3-in-1 in the land acquisition. Konsep ini merupakan metode pengadaan tanah dari awal hingga akhir, dari titik start, decision hingga titik produk, yaitu titik penentuan lokasi, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan haknya, kemudian sampai kepada lahan tersebut dapat dipakai. Selanjutnya adalah tahap konstruksi. Tahap konstruksi berbasis edukasi dilakukan dengan melakukan pengawasan penuh dan pengendalian proyek meliputi pekerjaan struktural, pekerjaan MEP, pekerjaan lainnya yang berkaitan di bidang tata lingkungan agar sesuai dengan spesifikasi pada desain. Dan juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi proyek tersebut agar berlangsung secara fair dan jauh dari kata korupsi. Selanjutnya ada edukasi yang dilakukan pada tahapan konstruksi untuk melakukan penyuluhan mengenai K3 kepada para pekerja dan masyarakat sekitar agar tidak ada insiden ataupun kecelakaan di sekitar proyek pengembangan dan pembangunan. Selanjutnya adalah operasional dan pemeliharaan yang juga berbasis edukasi, yaitu tahap operasi dan pemeliharaan sehingga keberjalanan program dan teknologi akan lestari apabila dilaksanakan edukasi pada tahap ini. Lalu pemegang kepentingan dan juga masyarakat sekitar harus mampu menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar pemanfaatannya dapat terus dirasakan dalam waktu yang panjang. Komunikasi yang baik antara pihak pengelola infrastruktur dan warga perlu dijaga melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan maupun kegiatan komunal lainnya. Selanjutnya kita telah mengetahui solusi dan strategi dari segi teknis maupun dari segi rekayasa sosial. Selanjutnya kita perlu menanamkan dalam diri dan perlu sadar bahwa tindak korupsi hanya akan menghambat pengembangan sumber daya air dan merusak moralitas bangsa. Oleh karena itu, mari kita cegah dan tolak dengan tegas tindakan koruptif. Ada berbagai cara untuk menyukseskan program PSDA dengan integritas atau mencegah tindakan korupsi. Salah satunya dari diri sendiri, yaitu untuk selalu sadar dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita bekerja untuk kepentingan negara, selalu sadar bahwa kita bekerja untuk kepentingan negara dan selalu berpegang teguh kepada Pancasila. Lalu menanamkan prinsip anti sogok dengan cara membangun konsultan individu bersama dengan rekan-rekan yang seprinsip. Selanjutnya juga dengan tidak tanda tangan pada dokumen yang tidak didesain oleh diri sendiri atau tidak dimengerti oleh diri sendiri. Lalu ini merupakan rencana atau rancangan apabila saya ataupun teman-teman lainnya ingin membangun konsultan individu di masa depan. Ini merupakan rencana saya. Yang pertama saya berencana untuk lulus dari Teknik Sipil ITB tahun 2023, selanjutnya bekerja di perusahaan konsultan teknik sipil terlebih dahulu selama kurang lebih 1 atau 2 tahun,
dari 2023 sampai 2025 agar saya dapat mempelajari tersebut, mempelajari terlebih dahulu ilmu-ilmu dari perusahaan konsultan tersebut sebelum saya membangun perusahaan konsultan sendiri. Selanjutnya saya mengumpulkan teman-teman yang berminat bergabung di konsultan individu yang akan saya buat. Kemudian dibangunlah perusahaan konsultan individu dan mendaftarkannya ke Kemenkumham. Negara anti korupsi dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi tidak dapat hanya direncanakan perilaku anti korupsi hanya dari diri sendiri, tapi perlu direncanakan juga perilaku anti korupsi dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut merupakan cara-caranya. Yang pertama, membiasakan kejujuran di lingkungan keluarga sedari dini. Kemudian menerapkan sanksi tegas bagi siswa yang mencontek. Kemudian membentuk lingkungan masyarakat yang berintegritas. Dan juga mungkin sebagai tambahan dapat juga dilaksanakan atau mengikuti mata kuliah seperti mata kuliah anti korupsi dan juga dapat secara sistem dijadikan mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah wajib agar mahasiswa terbiasa dengan perilaku anti korupsi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui strategi, kemudian rekayasa sosial, dan juga cara untuk mencegah kegiatan atau tindakan koruptif di masa depan, mari kita semuanya berdoa untuk kemajuan pengembangan sumber daya air di masa depan, agar negara kita dapat terbebas dari tindakan-tindakan koruptif dalam melaksanakan strategi pengembangan sumber daya air di masa depan, kemudian juga negara kita dapat terhindar dari bencana-bencana alam yang mungkin terjadi di masa depan, dan mudah-mudahan pengembangan sumber daya air di masa depan dapat berlangsung secara cepat dan juga efisien dan juga efektif dengan melibatkan sumber daya manusia dan juga anak-anak muda negara Indonesia yang berintegritas dan juga berkualitas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai, dilanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Indonesia dapat mencapai Indonesia Emas 2045 bersama dengan sumber daya manusianya yang anti korupsi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.